kalau dilihat perempuan sih, perempuan, cuman nggak ini ya, apa namanya, dia pakai dressnya itu rapi, terus cuman yang bikin merinding kita ini, itu nggak ada kepala. Dan waktu itu saya penasaran gitu kan, eh, mungkin di dalam ada orang, makanya saya ingin datangin tuh. Saya bilang sama teman saya coba datangin gitu ke tempat itu, siapa tahu ada orang yang bisa diajak ngobrol gitu. Saya jalan itu karena malam, itu tiba-tiba memang yang anehnya itu lampu senter itu mati, padahal sebelumnya itu biasa-biasa saja. Kita perbekalan senter itu ada 2, tapi semua nggak berfungsi, semua mati. Gerbangnya juga cukup tinggi. Nah, saya panjat ke gerbang itu, masuk ke dalam itu nggak ada siapa-siapa. Nah, di situ saya mulai, waduh, saya bilang apalagi ini gitu kan. Dan saya teriak sama ke teman saya itu, "Bro, ini nggak ada orang, siapa di sini?" gitu kan. Si Boy juga sempat kaget karena jelas-jelas kita ini semua mendengar suara itu. Jadi ada orang yang ngobrol-ngobrol gitu. Tapi setelah didatangi ke tempatnya nggak ada sama sekali. Oke, waktu itu saya balik lagi ke tempat camp saya karena memang jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi tadi saya bilang suaranya jelas itu memang tempatnya nggak terlalu jauh. Nah, kita ngobrol lagi, kita lupakan lagi yang tadi. Tiba-tiba itu saya samar-samar kelihatan tuh ada semacam sosok gitu kan. Dan itu bukan hanya saya, teman saya juga ngeliat. Dan si sosok itu ya semakin sini mendekati kita gitu kan. Dan adalah kurang lebih jaraknya itu sekitar 10 meter lah. Itu kalau dilihat perempuan sih, perempuan, cuman nggak ini ya, apa namanya, dia pakai dressnya itu rapi, terus cuman yang bikin merinding kita ini itu nggak ada kepala. Jadi kalau dilihat kayak semacam noni-noni Belanda lah gitu, baju-bajunya itu ya. Konten aja dong dengan posisi seperti itu, ya kita ya dibilang panik ya enggak, ya panik, dibilang enggak juga ya enggak. Karena dibilang panik ya memang kenyataannya seperti itu, dibilang nggak panik ya saya coba menenangkan posisi saya. Kita jujur semalaman nggak bisa tidur, cuman yang bisa tidur itu orang yang saya dampingi itu, karena memang penglihatannya agak kurang gitu kan. Jadi saya putuskan dengan teman saya itu, udahlah kita nggak bisa tidur nih malam ini. Akhirnya sampai itu tepat jam 4 lah, jam 4 itu terakhir kalinya saya mendapatkan teror. Itu bayangan sangat banyak dan banyak mengelilingi kita semua. Nanti ada dokumennya. Nah, setelah melewati malam itu, terus kita jam 4 subuh kita bergegas merapikan semua tenda-tenda kita, kemudian juga sampah-sampah kita ambil lagi, kita masukin ke kantong, kita bawa pulang, karena jangan sampai kita mengotori tempat itu. Sampailah kita di tebing kawah. Jadi posisi kita memang ada di atas kawah, dan malam itu, pas malamnya itu memang yang gimana ya, lampu senter udah nggak ada penerangan, dan saya hampir terperosok kalau tidak dikasih tahu sama teman saya itu. Mungkin adalah satu langkah lagi, mungkin saya nggak tahu seperti apa. Dan teman saya menarik baju saya, dia bilang katanya Mik itu jurang loh katanya gitu. Dan setelah siangnya saya melalui lewat jalur itu lagi, memang itu jurang, dan bukan jurang tetapi itu kawah. Ada percis di bawah kaki saya dan teman-teman saya itu. Akhirnya saya turun melalui tebing-tebing, kemudian juga jalur-jalur, nyampailah kita ke kawah Ratu. Kita menikmati tuh alam panorama kawah, kita sempat foto-fotoan, kemudian juga kita makan di warung-warung. Terus kita setelah beres dari situ, karena kita jalur lintas ya, bukan TikTok, langsung kita mengarah ke area Cikole, itu jalur Cikole.
dari Cikole langsung ke Kota Lembang lagi. Nah, dari Kota Lembang kita menuju ke stay yang mereka diam gitu kan, atau pos yang kita tempati dengan mereka. Ya, kita bercandaan, saling tukar cerita segala macam, dan sampai ke penjemputan terakhir mereka pulang gitu. Baik, perjalanan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmah, kemudian juga ada pengetahuan, juga nama edukasi buat kita semua. Dari mulai tadi awal perjalanan, kemudian juga sampai ke titik yang akhir ini, mungkin saya sedikit berpesan buat para pendaki ataupun para trekking, kemudian juga yang ingin berwisata ke daerah sini. Alangkah baiknya adab tetap dipakai, tata krama tetap dipakai, sopan santun, kemudian juga jangan bicara sembarangan, karena gimana pun juga kita berdampingan dengan mereka. Bukan hanya kita yang ada di sini, tapi mereka pun ada, walaupun dengan dimensi yang berbeda. Karena saya juga mungkin dari pendaki-pendaki yang lain juga pernah merasakan hal-hal yang seperti itu, walaupun memang nggak semuanya gitu kan, hal-hal yang seperti itu kita temui. Tapi alangkah baiknya kita menjaga adab dan sopan santun, itu pesannya. Oke guys, kali ini udah malam. Oke lur, perjalanan saya cukupkan dulu sampai di sini ya, karena posisi sekarang udah larut malam. Posisi kita turun dari atas pendakian, kita menuju ke bawah. Wow. Dan kapan-kapan nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Saya lihat sekarang pukul setengah 11. Saya rasa cukup untuk ekspor, karena tadi lamanya itu kita nunggu hujan reda, dan itu cukup menyita waktu cukup lama. Tuh, jalan pun masih basah karena memang tadi hujan cukup deras juga. Oke lur, yuk sampai di sini dulu ya lur. Oke lur.